kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, dan kesempatan untuk kami boleh membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni menjalani keseharian dengan sukacita. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai sekian jawaban kita pada saat ini. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi saat ini, ada banyak orang yang sulit untuk tertawa atau sekedar tersenyum. Karena ada berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi di tengah pandemi saat ini. Misalnya, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Mungkin hal ini melanda orang-orang yang kita kasihi, orang tua kita, saudara kita, atau mungkin sahabat kita. Saat ini ada beberapa orang yang menderita sakit atau kehilangan anggota keluarga dan sahabat karena pandemi. Bahkan bagi kita, keluarga besar Kristen Mitra, kita tidak bisa berjumpa tatap muka, bahkan tertawa bersama, menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita karena pandemi saat ini. Dan masih ada banyak sekali kesulitan yang lain yang menyebabkan kita sulit untuk tertawa atau bahkan untuk tersenyum di tengah pandemi pada saat ini. Sehingga akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan, yakni apakah kita bisa merasakan sukacita di tengah pergumulan? Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini saya mengajak kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika Paulus menulis Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 9, kalimat-kalimat itu ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Itu bisa kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Dan bukan sekedar dibatasi oleh tembok penjara, bukan sekedar kehilangan kebebasan kemerdekaannya. Paulus pun juga menghadapi orang-orang yang bukan menghibur dia, tetapi justru menambah beban dalam hidupnya. Filipi 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Jadi dengan kata lain, pada waktu Paulus menulis surat Filipi, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun yang menarik, di tengah pergumulan itu, kalau kita lihat di dalam surat Filipi, 16 kali Paulus menuliskan kata sukacita.
Dan dari 16 kali itu, 8 diantaranya ditujukan bagi dirinya. Artinya dia mengatakan bahwa aku bersuka cita, aku tertawa, aku bahagia di tengah pergumulan yang dia alami. Misalnya kita lihat dalam Filipi 1:3-4, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Dalam Filipi 1:18, Paulus berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Dalam Filipi 2:17-18 dia berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dan masih ada ayat-ayat lain di mana Paulus di tengah pergumulannya dia berkata, aku bersuka cita. Artinya ketika Paulus dalam pergumulan, dia tetap bisa bersuka cita. Dan hal ini pun berlaku dalam kehidupan kita. Di tengah pergumulan kita, kita pun bisa tetap bersuka cita. Karena itu dari 16 kali, 8 kali kata sukacita disematkan pada diri Paulus, 8 kali kata sukacita dipakai oleh Paulus untuk mendorong jemaat di Filipi dan setiap kita untuk melakukan hal yang sama. Di tengah pergumulan tetap bersukacita, menjalani keseharian dengan tawa, senyum, dan bahagia. Mengapa Paulus mendorong kita untuk bersukacita di tengah pergumulan? Alasan yang pertama, karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Sukacita kita tidak bergantung pada keadaan kita. Sukacita itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita selama Tuhan ada, hadir dalam hidup kita. Alasan yang kedua, karena Tuhan bukan hanya menjamin hidup kita dalam kekekalan. Kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-5b, Paulus berkata Tuhan sudah dekat. Seakan-akan Paulus ingin berkata bahwa Dia akan datang dan Dia akan memberikan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Namun Tuhan bukan hanya menjamin hidup kita dalam kekekalan, tetapi Dia pun mendengar doa kita, menyertai kehidupan kita, sampai kita terbebas dari kekhawatiran dan hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Itu kita bisa lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Dan alasan yang ketiga kenapa Paulus mendorong kita untuk bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, maka kita akan melakukan kebaikan. Ketika orang dipenuhi oleh masalah, pergumulan, mengeluh, dia tidak memikirkan yang lain selain dari dirinya. Dia tidak memikirkan bagaimana berbuat kebaikan bagi orang lain dan hanya memikirkan apa yang baik bagi dirinya. Tetapi ketika seorang bersukacita, terbebas dari kekhawatiran, hatinya dipenuhi oleh damai sejahtera, maka dia bukannya sekedar memikirkan apa yang baik bagi dirinya, tapi dia pun akan berpikir, apa yang aku bisa lakukan, kebaikan apa yang aku bisa perbuat bagi orang lain, agar mereka pun di tengah pergumulan yang mereka alami bisa tetap bersuka cita. Saya melihat alasan-alasan ini tidak heran kalau Paulus mendorong jemaat di Filipi dan kita untuk bersuka cita di tengah segala pergumulan kita, termasuk juga dalam situasi pandemi saat ini. Namun saya menyadari bahwa hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Terbukti, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, meski kita ingin bersuka cita, namun pergumulan justru menghapus tawa kita dan senyum kita. Karena itu agar kita bisa bersuka cita, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus selalu berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-4, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan betul adalah sumber sukacita kita yang sejati. Dan kita baru akan mengalami sukacita itu kalau Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ketika Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak ada di dalam Tuhan, kita tidak punya pegangan hidup. Kita tidak punya tempat untuk menyerahkan pergumulan kita. Kita tidak punya pribadi yang bisa kita andalkan, sehingga akhirnya hidup kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Tetapi selama Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan, kita selalu bisa berpengharapan dan menjalani hidup dengan bahagia. Yang kedua, ketika seorang berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupnya, maka yang harus dia lakukan membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Itu tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Kenapa harus membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan dalam doa? Karena ketika kita berdoa, kita merasakan Tuhan dekat dengan kita. Ada lagu berkata, Dia hanya sejauh doa. Dan ketika kita berdoa, disitulah Tuhan pun memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala beban dalam hidup kita, menjalani hari-hari dengan bahagia. Karena itu, kalau kita ingin bahagia, maka kita harus berdoa. Dan semakin berat pergumulan yang kita hadapi, semakin kita harus sungguh-sungguh berdoa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, untuk bisa menjalani keseharian dengan bahagia, maka kita harus mengubah perspektif hidup kita. Tidak menyesali, tidak menjalani dengan pikiran negatif, tetapi seperti kata Paulus, memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang indah, apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Tidak terpaku pada masalah, tetapi melihat anugerah Tuhan dalam hidup kita di tengah segala masalah yang kita alami. Sehingga kita akan melihat bahwa hidup kita baik. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tertawa dan bahagia. Tetapi ketika pikiran kita dipenuhi pikiran-pikiran negatif, mulut kita mengeluarkan kata-kata keluhan bukan ucapan syukur, disitulah justru sukacita kita akan sirna dari hidup kita. Karena itu, mari kita mengubah perspektif hidup kita. Memikirkan apa yang baik, memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang sedap didengar, dan memandang kehidupan dalam perspektif yang positif. Dan yang keempat, mari kita pun mewujud nyatakan kebaikan dalam keseharian kita. Filipi 4 ayat yang ke-5. Karena sukacita yang sejati tidak bergantung pada apa dan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi sukacita yang sejati bergantung pada apa dan seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu mari kita melakukan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, pertama-tama keluarga kita, teman sahabat kita, guru-guru kita dimanapun mereka berada. Mari kita mengingat mereka, melakukan kebaikan bagi mereka, paling tidak berdoa untuk mereka agar Tuhan menjaga, melindungi, dan memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Niscaya ketika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, menjalani hidup dengan penungkapan syukur, memandang segala sesuatu dalam perspektif yang positif, dan mengisi hidup dengan kebaikan, maka hati kita akan dipenuhi oleh sukacita, keseharian kita akan kita jalani dengan bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, di tengah pandemi pada saat ini, hati kami diliputi oleh kekhawatiran. Namun kami percaya Allah yang memegang hidup kami. Allah merancang segala sesuatu baik, Allah menyertai dan melangkah bersama dengan kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkenan Tuhan yang memimpin, menyertai, memampukan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap setia, untuk tetap bahagia di tengah segala pergumulan yang kami alami. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Guru, berikan kesehatan, kekuatan, jagai, lindungi dari segala hal yang tidak baik. Berikan berkat-Mu bagi Bapak Ibu Guru. Berdoa juga untuk para siswa,
Pandemi saat ini menyebabkan ada begitu banyak hal yang mereka tidak bisa nikmati, lakukan. Dan hal itu yang membuat mereka bahagia. Tuhan jaga lindungi para siswa. Tuhan yang peliharakan dimanapun berada, mereka boleh tetap bahagia, sukacita di dalam Tuhan. Berkata juga staf karyawan semua dipelihara, dijaga Tuhan, dipakai Tuhan, menghadirkan sukacita bagi dunia ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu, jaga lindungi, jauhkan segala yang buruk dari keluarga kami, peliharakan keluarga kami hari demi hari. Berkati juga untuk orang yang kami kasih yang mungkin sedang sakit, Allah menjamah, menguatkan, sehingga mereka boleh kembali sehat, boleh kembali berkarya untuk Tuhan. Berkati juga Sekolah Krista Mitra, Tuhan jaga lindungi, berkat-Mu begitu banyak Kau curahkan bagi sekolah ini, dan kami percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah sekolah ini, maupun juga melalui sekolah ini. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau telah mendengar doa kami. Tuhan akan memimpin menyertai hari-hari kami, hari ini dan hari depan kami. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat, jalani hidupmu dengan tersenyum, dengan bahagia, dengan sukacita. Jangan lupa tersenyum hari ini. Amin.